Kita harus melakukan koreksi total terhadap kurikulum yang diajarkan pada anak-anak kita. Tidak cukup, Bu, dengan kita menitipkan pada sekolah yang katanya standarnya bagus, terakreditasi A, tapi lihat akhlak gurunya. Apakah bisa membuat anak kita kenal pada Tuhannya? Apakah bisa membuat anak kita cinta pada Nabi dan Rasulnya? Apakah bisa membuat anak kita bangga dengan agamanya sehingga dia berani untuk memperjuangkan kemuliaannya? Nah, jadi tidak cukup dengan transfer ilmu, tapi transfer keyakinan, transfer akhlak. Jadi bukan sekolahnya dulu yang kita lihat, tapi lihat akhlak gurunya, Bu. Ya. Bagaimana kita akan melarang anak kita pacaran sementara gurunya masih muda-muda sekarang dan mereka pacaran? Pulang sekolah, pulang ngajar, dijemput sama pacarnya, disaksikan sama murid-murid. Ada ibu pulang sama doinya, ada ibu, dadah ibu, ibu pegangan dong Bu, tuh coba. Itu saya dengar, Bu. Nah ini, ya kita perlu rekonstruksi total tetap konsep pendidikan kita di generasi akhir zaman. Kita butuh percepatan, ibu-ibu, karena masyarakat kita tidak lama lagi barangkali untuk menikmati dunia. Sementara kita butuh aset untuk memperjuangkan agama dan menjaga umat Islam ini agar tetap berjaya. Nah, kita butuh kurikulum yang sangat kompatibel, cocok, dan itu Al-Quran. Ini sebuah nasihat yang sangat baik dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang tugas para ibu agar selalu diperhatikan. Ini amanah besar. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan satu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan mereka kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnah agama mereka, sunnah-sunnah Rasul mereka. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seseorang yang di usia muda banyak melahirkan karya yang luar biasa. Nah, kita butuh itu, orang-orang seperti itu. Nah, kita lihat saja ibu-ibu sekalian kurikulum mereka. Jadi kita sudah cukup, apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Bersyukur ibu-ibu sekalian. Kita punya Quran, kita punya sunnah Nabi Muhammad yang terbaik. Ya, kita punya contoh salafus soleh yang mereka telah membuktikan bagaimana kurikulum Quran dan sunnah diurapkan dan hasilnya luar biasa. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Ini anaknya Anas bin Malik, putra dari Anas bin Malik. Tadi saya sampaikan Anas bin Malik usianya 125 tahun, istrinya 4. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Semuanya menjadi tokoh yang luar biasa. Salah satunya Imam Maliki. Imam Malik itu anaknya Anas. Jadi Anas itu kalau ke atas Malik, ke bawah Malik. Ayahnya Malik, anaknya Malik. Itu Kang Anas. Ya, jadi kadinya. Maafkan. Nah, Imam Malik bin Anas itu menyatakan dalam kitabnya Al-Muwatta, "Lan tasluha amru hadhil ummah illa bima saluhat awwaluha." Tidak akan bisa urusan umat sekarang ini dibereskan melainkan melihat bagaimana cara umat terdahulu dibereskan. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah membereskan umat. Itu tinggal kita tiru, Bapak Ibu. Tinggal kita tiru. Paling tidak hasilnya mendekatilah. Kalau sama mungkin tidak, karena beliau guru yang terbaik. Tapi kalau kurikulumnya sama, paling tidak mendekatilah. Mendekatinya pun sudah dapat kita bayangkan. Ya, Bu Umar bin Khattab nih, hasil pendidikan Rasulullah SAW. Ibu, Umar bin Khattab siapa, Bu? Sahabat Rasulullah SAW. Apa yang kita tahu dari Umar bin Khattab? Beliau ketika sebelum masuk Islam itu asyadu jahiliyah, orang yang paling jahiliyah. Sampai diceritakan beliau mengubur hidup-hidup putrinya, kan, anak perempuannya. Saking taatnya pada hukum jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, di saat jahiliyah menjadi temannya iblis. Iblis doyan banget, oh dekat sama Umar. Tapi begitu Umar masuk Islam, iblis lari tunggang langgang. Suatu hari Umar berjalan dari arah sana, Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Rasulullah melihat Umar berhenti dan tersenyum, Insyaallah. Lalu melihat ke arah sana, Subhanallah, Alhamdulillah. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa ya Rasulullah? Anda melihat Umar kayak gitu, Anda kagum pada Umar? Umar mah ada biasa gitu, gidik preman pensiun. Lalu engkau melihat ke sana ya Rasulullah. Anda melihat ke sana dan kami tidak melihat apapun. Tapi Anda juga tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Ya. Aku melihat iblis berjalan dari arah yang berlawanan. Begitu iblis sadar kalau Umar ada di depannya, iblis lari tunggang langgang. Iblis, Bu, yang dulu bersahabat bersama Umar ketika jahiliyah, begitu Umar masuk Islam, iblis takut pada Umar. Sehingga ketika iblis berpapasan dengan Umar, yang lari duluan iblis.
Lah kalau kita berpapasan dengan iblis, yang lari duluan siapa? Atau gini aja, kalau kita berpapasan dengan aparat, siapa yang lari duluan? Aparatnya bawa pentungan, bawa gas air mata. Kayak yang curhat ini tuh ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu menguasai Persia dan Romawi. Tapi lihat kehidupannya, Bu. Miskin. Rumahnya tidak megah. Sampai ada orang Yahudi di Mesir. Umar ketika jadi khalifah itu mengutus Abdullah bin Amr bin As untuk menjadi gubernur Mesir. Dia melakukan perluasan wilayah pemerintahannya, membangun infrastruktur pemerintahan. Itu nyabet tanah milik orang Yahudi, plus rumahnya juga kesabet, halaman rumahnya. Nggak terima tuh orang Yahudi. Ternyata tidak dapat kompensasi dari gubernur Abdullah bin Amr bin As. Tingalinya kurang dibejakan saya ke Khalifah Umar. Awas, jauh gue kadi tu hari wani mah. Wani orang merek ini ke Madinah, pergi dia ke Madinah cari-cari Khalifah Umar. Dia membawa bayangan, kalau gubernurnya aja istananya megah, apalagi khalifahnya kan, istananya lebih megah lagi, lebih hebat lagi, menguasai dunia atau dunia dikuasain. Begitu sampai di Madinah, alamat nambah bener ya teh, geus make WA dia di dia, Anda telah sampai. Tapi mana istananya gitu? Gubernurnya aja hebat istananya, apalagi khalifahnya pasti lebih hebat. Kotanya pasti hebat. Yang dia bayangkan Persia, Romawi kayak gitu, kalah, berarti Islam lebih hebat lagi. Penasaran, nanya sama seseorang. Di depan ada orang yang sedang tiduran di bawah pohon kurma, tidur di samping kendaraan tunggangnya, hewan tunggangannya, ya, dan menggunakan alasnya itu adalah pelepah kurma yang sudah kering. Assalamualaikum subahul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi subahun nur. Lau samah, hal ta'rifu aina baitu khalifah, aina kisra khalifati Umar? Aina arif. Boleh tunjukkan di mana istananya Umar bin Khattab? Aku ingin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Anda siapa? Saya Fulan bin Fulan, saya dari Mesir. Anda ada urusan apa? Urusan penting. Udah, Anda jangan banyak tanya. Tahu nggak di mana Khalifah Umar? Tahu. Yuk, tolong tunjukkan saya padanya. Baik, ikuti saya. Benar ya, kamu antar saya ke Khalifah Umar? Iya, saya antar Anda bertemu dengan dia. Lama, ternyata dibawa ke Madinah. Memang ke kota pusat, kota Madinah. Tapi bingung dia, ke mana istananya? Bro, Anda benar mau ngantar saya ke Khalifah Umar? Iya benar, kok Anda banyak tanya? Kok tempatnya kayak gini? Nggak lebih bagus dari rumah-rumah saya katanya. Istananya mana? Sebentar lagi akan sampai. Hah? Lalu orang itu masuk, tunggu sebentar, aku masuk dulu. Rumahnya biasa saja orang tadi. Masuk ke dalam, ternyata dia keluar ganti baju tuh. Silakan duduk. Loh, kapan kita akan ketemu Khalifah Umar? Ya saya Umar bin Khattab. Apa yang mau Anda sampaikan? Khalifah, kekuasaannya luas seluruh dunia, orangnya sederhana, gak ada yang nyangka itu Khalifah. Yang dibutuhkan infrastruktur atau pengaruh dan karismanya, pengaruh dan kekuasaannya, wujud kedaulatannya, bukan pencitraannya, dan bukan infrastruktur yang dibutuhkan. Betul? Allahu Akbar. Sedikit yang takbir. Takut. Bapak Ibu, subhanallah, ini Islam, Bu. Mereka merasakan keberadaan kita, eksistensi kita jauh, tidak sejalan, tidak sebenua dengan kita, tapi pengaruhnya dahsyat, luar biasa. Ini namanya kekuasaan. Tapi orangnya hadir, gak dinilai dia berkuasa. Betul? Nah, yang kita butuhkan ya seperti itu, Bu. Kurikulum yang bisa membuat para sahabat yang tadinya jahiliyah menjadi kharumah. Ini mendesak, ini darurat sipil, emergensi. Kita butuh kurikulum yang bisa mencetak gitu. Nah, Quran kurikulumnya. Lupakah kita kalau inilah sumber sains dan teknologi, Bapak? Coba tunjukkan pada saya pelajaran sekolah dan kampus mana yang tidak ada dalam Quran. Matematika ada dalam Quran? Ada.
fisika ada, kimia ada, biologi ada, IPS ada, ekonomi ada, bahasa ada. Quran ini mencerdaskan kita. Bagaimana kita mengajarkan bahasa dan bagaimana Quran membentuk kecerdasan linguistik kita. Ada kecerdasan keenam ya, ketika kita menguasai Quran. Luar biasa. Ini kurikulumnya. Betulkah demikian? Yuk kita lihat buktinya ya Bapak Ibu ya. Ini buktinya nih. Wabarakatuh. Halo sahabat ISPA, kembali lagi bersama Islampedia. Jadikan kajian ini sebagai khazanah keilmuan. Jangan hanya berbeda pendapat, kita menjadi terpecah belah. Karena persatuan adalah yang utama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kajian ini. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf mengganggu fokus kalian. Selamat melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.